وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات والحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات, saudara-saudari para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pagi yang barokah ini kita kembali diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan, kesehatan, kesempatan kita bisa bersama-sama hadir di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Semoga kita termasuk oleh Allah orang-orang yang diinginkan kebaikan, orang-orang yang diinginkan kemudahan untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jalan ilmu merupakan jalan yang memudahkan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, anak keturunannya, para sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan kepada siapapun dari umat ini yang setia di atas jalan sunnahnya. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, merupakan pertemuan yang kedua, yang mana pagi ini kita akan masuk pada halaman yang ke-20 setelah kita membaca muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, di mana Syekh Shalih Al-Utsaimin sebelum menjelaskan perkataan Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, beliau mengawali dengan beberapa kaidah-kaidah tentang asma dan sifat, dengan mengatakan qawaidu hammah fil asma'i was sifat, kaidah-kaidah penting. Yang qawaid jamak daripada kaidah, kaidah-kaidah penting ya, dalam memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kitab Lum'atul I'tiqad di antara pembahasannya tentang tauhid al-asma dan sifat, yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa qabla ad-dukhuli fi samimil kitab, pada halaman 20, sebelum masuk kepada pembahasan isi kitab, uhibbu an uqaddima qawa'ida hammah, saya ingin mendahulukannya, memberikannya pembahasan tentang kaidah-kaidah umum atau kaidah-kaidah penting, ya, fima yata'allaq bi asma'illahi wa sifatih. Kaidah ini berkaitan tentang ya, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, perlu kita ketahui pula bahwa Syekh Shalih Al-Utsaimin dia memiliki sebuah
karya yang luar biasa tentang asma dan sifat, dan beliau menyebutkan di dalamnya, di dalam kitab tersebut, beberapa kaidah-kaidah penting di dalam bab ini. Nama kitabnya adalah Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillahi wa Asma'il Husna. Nah, apa yang disampaikan oleh beliau di awal kitab Lum'atul I'tiqad ini adalah bagian dari apa yang telah beliau sampaikan di dalam kitab Al-Qawaidul Muthla. Lalu beliau mengatakan Al-Qaidatul Ula, kaidah yang pertama. Ini subhanallah, para jamaah sekalian, ini sedikit ya, pelan-pelan kita mulai menghafalnya kaidah ini. Karena kaidah itu ibarat apa? Ya, rumus ya, yang memudahkan kita untuk memahami sesuatu. Ya, rumus yang memudahkan kita untuk bisa menjadikan kita bisa memahami bagaimana cara kita memahami asma Allah dan sifatnya dengan mudah. Dibuat oleh beliau kaidah-kaidah di dalam bab ini. Al-Qaidatul Ula, kaidah yang pertama. Fil wajibi nahwa nususil kitabi was sunnah fi asma'illahi wa sifatih. Ya, fil wajibi, ya, kewajiban terhadap nas-nas Alkitab dan as-sunnah di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Ini kewajiban kita terhadap nusus Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bab asma dan sifat. Al-wajib fi nususil kitabi was sunnah, kewajiban di dalam memahami nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, coba lihat apa kata beliau, ibqa'u dalalatiha ala zahiriha, yaitu kita menetapkan petunjuknya atau pendilalahannya atau pendalilannya ala zahiriha. Jadi ketika ada ayat dan ketika ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang nama-nama atau menyebutkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, al-wajib di dalam memahaminya ibqa'u dalalatiha ala zahiriha, membiarkannya, menetapkannya seperti mana zahirnya, ya, min ghairi taghyirin, tanpa kita harus merubah, Kenapa tidak boleh kita merubah, ikhwatul kiram? Ayat-ayat Allah yang datang tentang nama-nama dan sifat Allah atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'anna Allah anzal Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal 'arsy, maka ibqa'uha atau ibqa' dalalatiha 'ala zahiriha, kita tetapkan, kita biarkan makna asal daripada pada ayat itu, min ghairi taghyirin, tanpa kita harus merubah, tanpa kita harus ya merubah makna-maknanya. Tidak boleh kita katakan ini dan itu. Jelas ya? Jadi kewajiban kita di dalam memahami nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW apa? Ibqa'u dalalatihi ala dhariha, menetapkannya, ya, menetapkan petunjuknya pada zahir ayat itu. Kenapa demikian? Karena Allah turunkan Al-Quranul Karim dengan bahasa Arab. Ya. Yang kedua, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatakallam bil lisanil arabi.
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan bahasa Arab. Fa wajaba ibqa'u dalalati kalamillahi wa kalami rasulihi ala ma hiya alaihi. Maka kewajiban kita adalah menetapkan petunjuk firman Allah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada makna apa adanya. Jadi tidak boleh kita merubah dan tidak boleh kita memalingkan pada makna yang lain, tapi ibqa'uha ala dalalatiha. Ini kaidah umumnya. Kita pahami dia seperti mana ma hiya alaihi. Ya, apa adanya di dalam nas itu. Ketika Nabi SAW menyebutkan yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Ya, Allah turun ke langit bumi, ya sudah kita tetapkan. Tapi turunnya Allah Subhanahu wa taala tidak seperti turunnya siapa? Turunnya manusia. Yaliqu bi jalalihi. Ya, yaliqu bi jalalihi. Jadi ibqa'u dalalati kalamillahi wa kalami rasuli ala ma hiya alaihi. Kita tidak boleh kita palingkan kepada makna yang lain. Jelas ya, ikhwatul kiram. Fi dzalikal lisan wa li'anna taghyiraha an zahiriha qaulun 'ala Allah bila ilmin wa huwa haram. Nah, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, merubah maknanya ketika kita katakan yanzilu rabbuna, yang turun siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak boleh merubah makna kepada makna yang lain. Tidak boleh kita palingkan kepada makna yang lain. Apa sebab? Li'anna taghiraha, karena merubahnya dari makna zahir, baik itu Al-Qur'anul Karim atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulun 'ala Allah bila ilmin wa huwa haram. Ini termasuk kepada perkara berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, dan ini adalah haram. Ini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, berbicara atau merubah kepada makna yang lain itu termasuk perkara qaulun 'ala Allahi bila ilm wa huwa haram. Mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 33, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Katakan wahai Muhammad, innama harrama rabbi, sesungguhnya yang diharamkan Rabbku, al-fawahish, ada perbuatan keji yang nampak maupun yang tidak. Perbuatan keji seluruh diharamkan. Allah dalam ayat ini menyebutkan urutan-urutannya, apa yang diharamkan. Yang pertama, yang paling rendah tingkatan, Allah haramkan kekejian, perbuatan keji yang nampak maupun yang tidak. Yang kedua, wal itham, Allah haramkan dosa, berbuat dosa. Naik ke level berikutnya, wal baghya bi ghairil haq, pelanggaran terhadap manusia tanpa hak. Ya, tak boleh kita mengambil hak orang lain, tak boleh kita membunuh orang lain, tak boleh kita menyakiti orang lain, merendahkan kehormatan orang lain, tak boleh. Wal baghya bi ghairil haq. Terus setelah itu masuk kepada larangan yang keempat, wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana, mensyirikan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada buktinya. Nah, kesyirikan semuanya diharamkan Allah, jangan dipahami kalau ada buktinya apa? Tidak boleh. Kalau ada buktinya, kalau tidak ada bukti itu dibolehkan, tapi kalau ada bukti tidak dibolehkan. Ini bukan begini. Syirik secara umum diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat kan bagaimana Allah SWT mengharamkan, pertama adalah perbuatan keji yang nampak maupun yang tidak. Naik kepada level berikutnya bahwa diharamkan perbuatan dosa. Naik ke dosa ketiga, berbuat pelanggaran ya terhadap bighairil haq, tanpa dibenarkan. Yang keempat, diharamkan berbuat syirik, yang subhanallah ada yang lebih parah dari itu adalah wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, berbicara atas nama Allah yang mana kamu tidak tahu
ilmunya. As-syahid fi hadzal ayat, yang menjadi pendalilan kita dalam ayat ini ayat yang terakhir ini, perkataan yang terakhir ini, wa antakulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Berbicara atas nama Allah pada sesuatu yang kamu tidak ketahui. Di antara perkara yang berbicara atas nama Allah itu adalah merubah makna ayat. Dia merubah makna hadis kepada makna yang lain. Kepada makna yang lain. Maka subhanallah, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ibqa'u dalalatiha ya ala zahiriha. Kita tetapkan, ya, kita biarkan pendalilannya, maknanya ala zahiriha, secara zahir ayat itu apa. Jelas ya? Jadi ayat-ayat dan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang datang dari firman Allah atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaidah kita apa? Ibqa'uha ala dalalatiha. Ibqa'u dalalati ala zahirih. Kita biarkan dia seperti apa adanya, jangan kita rubah, jangan kita palingkan, dan jangan kita lakukan hal yang lain. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan misalu dzalika, ya, contoh dalam bab ini apa? Qauluhu subhanahu wa ta'ala, firman Allah, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 64, bal yadahu, ya, namun kedua tangan Allah Azza wa Jalla mabsutatani, ya, terbentang, yunfiku kaifa yasha, memberi kepada siapa yang Allah inginkan. Yadan, yadani atau yada menunjukkan tangan. Ya, dalam Al-Maidah 64. Fa inna zahiral ayat, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, lihat zahir ayat ini apa? Anna lillahi yadain hakikatain. Allah secara zahir ayat ini memiliki dua tangan. Kan Allah sendiri yang mengatakan bahwa Allah SWT kedua tangan yang terbentang, ya, yunfiku kaifa yasha, ya, memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, dari ayat ini dapat kita pahami bahwa Allah memiliki dua tangan. Hakiki atau majazi? Lihat. Maka tentu secara kaidah kita katakan ibqa'u dalalati ala zahiriha. Kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala kedua tangan. Tentu tangan Allah tidak seperti tangan manusia. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dari kaidah ini dapat kita lakukan fayajib isbatu dzalik. Kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala lahu, fa idza qala qailun, kalau ada orang yang datang mengatakan bukan tangan, ya, itu bukan hakiki, tapi itu adalah majazi. Qala qailun al muradu bihi mal quwwah. Maksud tangan di situ adalah al quwwah. Ini ibqa atau tidak? Menetapkan atau tidak? Tidak, ya. Ibqa'uha itu apa? Kita isbatu dzalika lahu. Kita tetapkan bagi Allah tangan, tapi kedua tangan Allah tidak serupa dengan tangan siapapun dari makhluknya. Karena ada ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kalau ada orang yang mengatakan ya al-muradu bihi ma al-quwwah, kita katakan kepada mereka, qulna lahu hadza sarfun lil kalami an zahirihi. Dan ini adalah memalingkan perkataan dari makna zahir. Jelas sampai di sini ikhwah? Sarfun lil kalami an zahirihi. Kita palingkan maknanya dari makna zahirnya. Fala yajuzul qawlu bih. Tidak boleh kita mengatakan dengan perkataan itu, li'annahu qawlun 'ala Allahi bila ilm. Karena ini termasuk perkara yang mengatakan sesuatu kepada Allah tanpa ilmu. Ini kaidah pertama kita, bahwa al-wajib nahwa nususil kitab wa sunnah fi asma'illahi wa sifati. Kewajiban terhadap menyikapi nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi yang berbicara tentang asma dan sifat Allah apa? Ibqa'u dalalati ala zahiriha. Ibqa'u dalalati kalamillahi wa kalami rasulihi
ala ma hiya alai. Kita tetapkan apa adanya tanpa kita palingkan kepada makna yang lain, tanpa kita tahrif, tanpa kita tamthil, tanpa kita taghyir, tanpa kita rubah-rubah maknanya. Ibqa'uha. Seperti apa dia? Ya seperti itulah kita pahami. Begitulah diajarkan oleh ulama salaf kita dan dinukilkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin sebagaimana apa yang kita baca dari kitabnya di Muqaddimah Lumatul I'tiqad ini. Insyaallah akan kita masuki kaidah-kaidah yang berikutnya. Saya berharap kepada seluruh jamaah ya pelan-pelan kita memahami kaidah-kaidah ini, dan kepada seluruh ya pemirsa, para penuntut ilmu dimanapun berada, ya boleh ditulis dalam buku catatannya kaidah-kaidah ini, atau kalau punya bukunya ya, silakan di-download di PDF dan dikasih harakat, dan mudah-mudahan pelan-pelan kita bisa belajar memahami kaidah-kaidah ini, dan kita semakin terang dan semakin jelas bagi kita. Sangat mudah untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jadi tidak ada kerumitan dalam bab ini, sangat mudah karena memang Allah turunkan Al-Qur'an, ya mudah bagi kita untuk membacanya, mudah bagi kita untuk memahaminya, mudah bagi kita untuk mengamalkannya, dan insyaallah mudah bagi kita baik untuk melafazkannya, membacanya, ya menghafalnya dan memahaminya. Tidak ada kesulitan bagi kita. Begitulah keindahan Al-Qur'an dan keutamaannya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan keselamatan, keaslian Al-Qur'anul Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, di antaranya apa? Dengan cara Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an bagaimana? Dengan hadirnya orang-orang yang menghafal kalamullah azza wa jalla di dalam dirinya. Hadir orang-orang yang menghafal firman Allah dengan mutqin, menghafal kalam Allah azza wa jal, itu di dalam dirinya. Dengan cara itulah Allah SWT menjaga firman-Nya. Yang kedua, dengan para ulama yang memahami makna-makna ayatnya. Allah hadirkan orang-orang faqih, orang-orang alim, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang ya, yang baik di dalam memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa dipahami ya. Karena insyaallah kita hanya membahas kaidah ini pelan-pelan ya, lebih kurang 25 menit atau sampai 30 menit saja setiap hari. Lalu kemudian ya kita akan bisa memahami kitab ini dengan baik dan insyaallah taala. Demikian pembahasan kita pagi ini. Ya, kita cukupkan kaidah pertama dulu. Kita masuk besok kaidah yang kedua. Mudah-mudahan bisa kita hafal hari ini kaidah yang pertama ini ya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara